semuanya, kenalin kami dari kelompok 3 yang bertemakan bullying di kalangan mahasiswa yang beranggotakan saya Zalifa Kairunisa, Saya Luna Sakina. saya Nagita Slavina, Saya Zafira Duraci. dan saya Sanata Lati. Selamat menyaksikan. Pada video ini, kami sudah mewawancarai beberapa mahasiswa seputar pembulian secara verbal. Berikut beberapa sumber yang kami dapatkan. Boleh tahu nama kakak siapa? Boleh, nama saya Nadia Uluzitra Putri dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Apakah memanggil teman dengan sebutan seperti gendut, hitam, apa kurus, apa sekarang kita sebutnya krempeng? Apakah itu termasuk bullying verbal atau hanya candaan menurut kamu? Kalau menurut saya kata-kata seperti gendut, hitam, krempeng itu termasuk ke dalam bullying verbal. Walaupun bermula dari sebuah candaan, tapi jika pelaku ini terus mengatakan perkataan seperti itu kepada korban, jatuhnya itu kayak udah menyakiti hati si korban. Perkenalkan, nama saya Zatul Ikhlas dari Prodi Hukum dengan NIM 253694040. Kemudian menurut Anda, apakah lingkungan pertemanan mahasiswa bisa mempengaruhi seseorang untuk ikut melakukan bullying verbal? Kemungkinan bisa, tetapi hal itu terjadi karena banyak berbagai faktor. Orang tersebut mungkin tidak melakukannya, hanya mengikuti arus dan hanya itu bercanda saja. Ini siapa namanya kalau boleh tahu? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Indah Fadila Zuliati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Bahasa dan Seni. Seberapa besar dampak psikologis yang bisa ditimbulkan oleh bullying verbal dibandingkan bullying fisik? Apakah keduanya sama-sama berbahaya? Baik, dampak yang ditimbulkan dari bullying verbal dan bullying fisik ini mungkin berbeda. Kalau fisik mungkin kita bisa melihat secara langsung, bisa menindaklanjuti secara langsung. Namun bullying verbal ini sangat banyak di kalangan mahasiswa atau beberapa kalangan remaja. Itu korban sering merasa minder atau kurang merasa percaya diri dan menarik diri dari kontak sosial dengan teman-temannya yang lain. Kemudian mulainya menghindar dari sosial menyebabkan depresi ataupun rasa kurangnya percaya diri untuk menunjukkan diri mereka lagi ke depan umum, dikarenakan sudah banyaknya pendapat-pendapat mengenai bentuk fisik mereka. Nah, dengan adanya kata-kata atau beberapa orang yang mengatakan hal terkait fisik mereka, itu akan menyebabkan dampak yang sangat serius dibandingkan fisik, karena ini berhubungan dengan mental seseorang untuk tampil lebih maju ke depannya. Dikarenakan juga seseorang dapat maju itu adalah faktor utamanya lingkungan. Jika lingkungan tidak sehat, maka faktor maju seseorang untuk di kehidupan itu sangat sulit. Perkenalkan, nama aku Afifah Elmenia, bisa dipanggil Afi. Aku berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni dengan prodi Desain Komunikasi Visual. Jika kamu menyaksikan langsung teman sekelas yang menjadi korban bullying verbal di kampus, menurut kamu apa yang kamu bakal lakukan? Seperti diam saja, menegur pelaku, atau menghibur korban? Tergantung dari situasi. Misalnya masih bisa ditegur, sebagusnya ditegur. Cuman kalau misalnya udah melakukan kekerasan fisik, itu tuh sebaiknya harus berhubungan sama orang-orang yang berwenang. Boleh kenalan nggak namanya siapa Kak dan dari prodi apa? Baik, perkenalkan nama aku Melanie Cynthia Putri dari Prodi Pendidikan Sosiologi tahun masuk 2025. Menurut kakak, kebijakan kampus apa yang paling efektif dalam mencegah dan menangani bullying verbal ini? Kebijakan kampus yang efektif tentunya memberikan sosialisasi terhadap dampak berbahayanya bullying itu terhadap jiwa seseorang, kan, memberikan penyuluhan agar kita itu terhindar dari sifat-sifat bullying tadi itu, dan memberikan tempat konsultasi terhadap para korban yang telah mendapatkan bullying atau support system gitu. Dari wawancara yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pembulian secara verbal sangat mempengaruhi hubungan antar mahasiswa. Untuk itu, marilah kita bersikap baik dan menjaga tutur kata kita sebagai mahasiswa dan warga negara yang baik.